adik-adik kami, kali ini kita akan belajar mengenai tentang kode akun atau sering disebut dengan nomor perkiraan. Di mana nomor perkiraan atau kode akun ini berguna untuk mengelompokkan perkiraan-perkiraan dan sesuai kode agar mudah mencarinya. Atau bisa juga kita katakan kode akun ini digunakan untuk mengelompokkan atau memudahkan pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan laporan keuangan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah semua perusahaan sama dalam menentukan kode akunnya? Begitu ya? Oke. Nah, pertanyaan ini dapat kita jawab bahwa di setiap perusahaan tidak harus sama dalam membuat kode akun perkiraan atau kode akunnya. Kenapa? Karena kebijakan yang dilakukan setiap manajemen itu berbeda-beda. Jadi, penetapan kode akun ini apabila kita lihat laporan keuangan itu tergantung dari manajemennya, kebijakan manajemennya, dan kaidah-kaidah yang ditetapkan sesuai dengan standar akuntansi. Begitu dia ya. Oke, kemudian nomor perkiraan yang paling banyak adalah sistem ratusan. Kita lihat ya, sistem ratusan. Ini sistem ratusan. Oke, di mana perkiraan ini dibedakan menjadi 5 golongan. Di sebelumnya juga udah ada sampaikan di awal waktu kita belajar di persamaan dasar akuntansi dan belajar pada saat kita memulai dalam membuat jurnal begitu ya. Oke. Sampaikan kembali di mana pembagian yang 5 golongan ini, yang pertama yaitu aktiva, di mana kalau kita mau melihat akun aktiva ini biasanya di depan itu adalah kode 1. Berarti kode 1 ini menunjukkan bahwa dia aktiva. Berarti kalau ada nanti misalnya kita temukan akun 101, artinya bahwa yang akun 101 itu masih termasuk ke dalam aktiva. Begitu ya? Oke. Kemudian yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban ini dia bernomor atau kode akunnya dimulai dari 200 sampai 299. Jadi kode depannya itu ditunjukkan dengan angka 2. Angka 2. Begitu dia. Sedangkan modal ini ya. Nah, sedangkan modal itu berkode 3, dimulai dari 300 sampai 399. Yang keempat itu adalah pendapatan. Yaitu pendapatan, di mana bernomor 400 sampai 499. Kode depannya dimulai dari nomor 4. Sedangkan beban dimulai dari nomor 500 sampai 599, di mana kode yang menunjukkan beban itu adalah kode 5. Itulah dibedakan menjadi 5 golongan. Aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, beban. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke sistem penyusunan kode akun. Dalam penyusunan kode akun ini, dia dibedakan beberapa bagian, begitu ya. Tapi yang di sini yang kita bahas pertama itu adalah pengkodean akun sesuai dengan angka berurut. Maka mulai dari angka 1.
di awal tadi Miss sampaikan, angka 1 itu menunjukkan bahwa dia adalah aktiva atau harta atau disebut dengan aset. Maka kita turunkan dari angka 1 ini, kita turunkan kembali yaitu 100. Artinya di kode yang kedua ini, di angka yang kedua di belakang 1 ini menunjukkan, angka 0 ini menunjukkan bahwa dia termasuk pada harta lancar atau disebut dengan current asset. Gitu ya. Berarti kode 100 menunjukkan harta lancar atau current asset. Dari kode 100 ini kita turunkan di mana bagian yang termasuk dalam harta lancar yang pertama ada kas. Maka kita berikan kode akunnya 101. Angka 1 yang di depan ini tadi menunjukkan bahwa dia aktiva. Angka 0 yang di sini menunjukkan bahwa dia adalah harta lancar. Maka di nomor 1 yang terakhir, yang ini menunjukkan bahwa dia adalah akun kas. Begitu cara membacanya ya. Oke. Kemudian kita udah buat di sini angka 1. Maka kita turunkan. Yang kedua ini kan 1 masuk dia 2. Berarti kita mulai dengan kode akun atau nomor akun 102. Kelanjutan dari 101. Oke. 102 itu surat-surat berharga atau disebut dengan marketable security. Kita harus pahami juga bahasa Inggrisnya ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke bawah 103 piutang dagang atau disebut account receivable. Kemudian 104 wesel tagih. Ini akan kita urutkan sampai ke 109 atau sampai ke 115. Berarti dari nomor akun 100 sampai akun 115 itu termasuk aktiva lancar. Gitu dia. Bisa dipahami ya? Oke, untuk penomorannya kita sesuaikan aja dengan akun-akun yang kita gunakan di dalam laporan. Akun-akun apa aja yang kita gunakan. Maka kita dapat buat penyusunan nomor akunnya nomor berapa. Begitu dia. 115 terakhir ya. Itu yang termasuk dalam aktiva lancar. Nah, sekarang kita masuk ke aktiva tetap. Di mana aktiva tetap ini kita mulai dari 116 sampai 125. Oke, di mana apa aja yang termasuk ke dalam akun aktiva tetap? Yang pertama ada tanah, kita berikan nomor akunnya 116 atau 116. Kita urutkan sampai ke bawah, yaitu 122 yang ini ya. Biasanya kita lihat mana yang termasuk aktiva tetap mengalami penyusutan, sehingga di bawahnya langsung kita masukkan yang namanya akumulasi penyusutan, begitu ya. Contoh yang menyusut itu adalah gedung. Gedung itu mengalami penyusutan. Maka kode akun gedung kan 117. Gedung ini mengalami penyusutan, maka kita kita naikkan ke atas 118 nomor akunnya, dimasukkan akun akumulasi penyusutan gedung. Demikian sampai ke bawah. Kendaraan juga mengalami penyusutan, peralatan juga mengalami penyusutan. Begitu dia. Oke, kemudian harta itu atau aktiva itu dibedakan lagi. Yang ketiga adalah harta tetap tidak berwujud, tidak ada wujudnya. Artinya tidak dapat kita pegang fisiknya. Oke, kita mulai kode 1 depan tadi kan menunjukkan bahwa dia aktiva. Sedangkan yang ini tadi, ya kan, sampai akumulasi dia sampai 125. Kata angka 2 di belakangnya gitu ya. Oke. Sedangkan ini aktiva tetap tidak berwujud, dimulai juga kode depannya 1 bahwa dia aktiva, diikuti dengan kode 3. Gitu ya. Maka ini termasuk
Aktiva tidak berwujud. 130 kita mulai dengan hak paten, kemudian 131 naikkan hak cipta, 132 Francis, kemudian 133 goodwill. Nah, baik, kita lanjut. Untuk kode akun kewajiban kita mulai dengan angka 2 atau nomor 2 di depan gitu ya. Oke, kewajiban ini dia dibedakan menjadi 2, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang gitu ya. Kita lihat untuk kewajiban jangka panjang atau untuk kewajiban lancar, maaf ya, untuk kewajiban lancar maka kita mulai dari kode 200 gitu ya, 200 atau disebut dengan utang dagang ataupun jasa. Kemudian kita lanjut ke bawah, ada wesel bayar. Wesel bayar kita berikan kode 201, kemudian 202 utang pajak, kemudian 203 utang gaji, 204 utang bunga, 205 utang sewa, 206 utang listrik, 207 utang iklan, 208 utang pajak penghasilan. Ya, kalau masih ada yang lain nanti kita lanjut lagi 209 begitu ya, atau 210, 211. Yang penting di depannya ini dia kode 2. Gitu dia. Kemudian di kode ketiga itu ada modal kode 3 ya, atau disebut dengan kapital, di mana modal ini kita berikan dengan kode 300. Kalau mau kita bagi lagi, contoh ya, 300 itu modal perusahaan itu sendiri atau bisa dia modal saham, capital stock. Kemudian kita naikkan lagi 301, modalnya itu bersumber dari laba ditahan. Kemudian modal yang berikutnya itu bersumber dari dividen, kita berikan dengan nomor akun 302. Demikian yang lainnya kita lanjutkan 303, 304 jika masih ada sumber modal yang lain. Gitu dia. Kemudian di kode 301 ya, di 301 itu ada prive atau disebut dengan drawing. Prive ini pengambilan pribadi. Kenapa 301 ini sama dengan 301 laba ditahan? Nah, jadi kalau tidak ada nanti misalnya laba ditahan ini, kita masukkan aja prive-nya 301 begitu ya. Tapi kalau ada kita lanjut aja, nanti kita buat di sini 303 begitu dia, atau bisa 311 gitu dia. Oke, kemudian akun 4 yaitu pendapatan atau disebut dengan revenue, di mana kode yang menunjukkan pendapatan itu di depannya adalah kode 4. Kita mulai dari pendapatan yang bersumber dari penjualan. Kita berikan kode 400. Tapi kalau nggak ada dia kode penjualan di sini, maka kita mulai dari pendapatan jasa. Kalau dia jenis perusahaan jasa, ini kita mulai dari kode 400 begitu ya, tergantung dari akun yang ada. Gitu dia, kita susunnya. Oke, kalau misalnya ada penjualan maka kita mulai 400, pendapatan jasa kita lanjutkan 402 sampai ke bawah 404 begitu ya. Kalau ada yang lain kita lanjut lagi 405 dan seterusnya. Ini jangan lupa pengkodeannya. Oke, kita urutkan pendapatan jasa, pendapatan sewa, pendapatan bunga, pendapatan dividen. Kemudian yang terakhir yaitu beban, di mana kode depannya itu adalah 5. Nah, beban-beban apa aja? Kita lihat dulu akun-akun kita, beban apa aja yang ada begitu ya. Kita mulai dari 500 gitu ya, 500. Kita masukkan yang pertama ada beban gaji atau salary expense, 502 beban sewa atau rent expense, 502 beban asuransi, insurance expense, 503 beban perlengkapan supplies expense, 505 beban penunjang atau utilities expense, kemudian 505 ada beban iklan advertising expense,
Kemudian 506 beban penyusutan atau depreciation expense. Jadi kalau ada yang lagi kita lanjut lagi ke bawah ya. 507, 508. Nah, itulah kalau dia penomoran akun di akuntansi. Jadi dari nomor akun ini supaya gampang nanti kita melihat mana aja akun-akun beban, maka kita lihat kode 5 begitu ya. Mana aja nanti yang termasuk pendapatan kita lihat depannya adalah kode 4. Mana aja yang termasuk ke dalam modal kita lihat nanti kode 3 gitu ya. Prive di sini dia menunjukkan bahwa dia melakukan pengambilan pribadi sehingga mengurangi modal, maka kita masukkan ke dalam kode 301 atau bisa tadi 311 boleh atau 312 boleh, tergantung dari akunnya. Kemudian kewajiban tadi ditandai dengan kode 2. Kemudian aktiva tadi kalau dia aktiva lancar diberikan dengan kode 100, kalau dia aktiva tetap diberikan 116. Kemudian kalau dia tidak berwujud dia diberikan dengan kode 130. Inilah kode akun dengan kode atau kode numerik atau bisa juga disebut dengan disusun menurut angka berurut. Oke, demikian dulu pertemuan kita hari ini. Miss berharap kalian paham. Jika ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan ke Miss. Terima kasih.